Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV Masa Depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Kisah hidup Kiai Nur Duria Walangsanga di daerah Walangsanga, Moga, Pemalang, Jawa Tengah, hiduplah seorang ulama terkenal. Dia bernama Kiai Nur Duria bin Said atau bisa juga disebut Kiai Nur Walangsanga. Tak hanya di desanya, pria yang akrab disapa Mbah Nur itu dikenal oleh para peziarah yang datang dari seluruh penjuru Nusantara. Pada saat menjelang bulan Syaban, banyak warga Nahdlatul Ulama NU yang mengantre untuk masuk ke area makam. Menurut kisah, hal yang membuat sosok Mbah Nur ini cukup terkenal di kalangan warga NU adalah keistimewaannya yang ia miliki sejak kecil. Bahkan beberapa santrinya menyaksikan sendiri bagaimana Mbah Nur mengeluarkan kesaktian yang tak hanya membuat orang lain terpukau, namun di sebuah momen berhasil menyelamatkan nyawa santrinya. Lantas seperti apa bentuk kesaktian itu? Berikut selengkapnya. Pertama, beliau adalah sosok yang sederhana. Mbah Nur merupakan sosok yang sederhana. Lahir dengan nama Nur Duria bin Said di Pemalang, Jawa Tengah, pada tahun 1873. Dia memilih tinggal di tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian, yaitu di pinggir sungai yang berada di tengah-tengah area persawahan. Dalam berdakwah di desa Walangsanga, Mbah Nur giat mengajak para warganya untuk zikir berjemaah. Tak hanya itu, Mbah Nur juga dikenal kuat menjaga wuduhnya. Dia rela tidak tidur sepanjang malam untuk bermunajat kepada Allah SWT dan mendoakan orang-orang di sekelilingnya agar mendapat rahmat dan ampunan dari Yang Kuasa. Kedua, tidak pernah meninggalkan sholat berjemaah. Melansir dari kisah, selain berdakwah, Mbah Nur sehari-hari bekerja dengan menggembalakan kerbau milik penduduk desa Walangsanga. Saat waktu sholat tiba, dia tak pernah sekalipun meninggalkan sholat berjamaah hingga wafatnya. Selain itu, Mbah Nur juga dikenal sebagai seorang yang zuhud dan tidak cinta dunia. Dikisahkan ketika hendak mengambil air wudhu, dia mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup banyak yang terletak di samping tempat wudhu. Namun uang itu tidak ia ambil karena bukan haknya. Setelah tinggal selama 50 tahun di desa Walangsanga, dia pergi untuk mengasingkan diri demi bisa mendekatkan diri pada Allah SWT di lereng Gunung Sembung. Ia ingin beribadah kepada Allah SWT dengan lebih khusyuk. Ketiga, kiai paling sakti di Jawa Tengah di kalangan para santri ataupun orang yang mengenal sosoknya, Mbah Nur memiliki beberapa keistimewaan. Melansir dari beberapa cerita, pada tahun 2011, saat Mbah Nur sudah meninggal, seorang santrinya, Kiai Abdul Muid, pergi berziarah ke makam Mbah Nur. Saat hendak pulang, mobil bis yang ia bawa macet dan tidak bisa jalan hingga pukul 3 malam. Karena itulah ia bersama rombongan memutuskan bermalam di makam Mbah Nur. Setelah itu, tanpa dia apa-apakan, mobil bisa nyala dengan sendirinya. Ketika sampai di Pemalang kota, ternyata baru sadarlah Kiai Abdul Muid bahwa jalan yang dilewatinya baru saja diterjang banjir bandang dan menyebabkan salah satu jembatan putus. Setelah peristiwa itu, ia menyimpulkan Mbah Nur tidak ingin santri kesayangannya pulang karena bisa terkena musibah selama perjalanan. Selain itu, ada pula kisah rumah Mbah Nur yang berada di pinggir sungai. Walaupun berdempetan langsung dengan aliran air sungai, namun saat banjir bandang datang, air sungai tidak pernah sekalipun merendam kediaman Mbah Nur. Air sungai seakan miring menghindari rumah yang hanya terbuat dari bambu itu. Dari serangkaian peristiwa ini, tak heran ada orang yang menyebutnya sebagai kiai paling sakti se-Jawa Tengah. Sekian dulu kisahnya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.